Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal makan al-mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang kami hormati orang-orang tua kita, kemudian hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan Allah perpanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan Allah hapuskan segala macam dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang dimana ketika itu Sayyidina Umar tiba di dalam masjid. Ketika itu Sayyidina Umar mendengar ada seorang yang mengatakan, yang berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia mengatakan, Allahumma ij'alni minal ghalil, Allahumma ij'alni minal ghalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan atau kelompok-kelompok yang sedikit, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku daripada kelompok yang sedikit. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada orang tersebut, ma hadzal du'a? Kenapa kau berdoa dengan kalimat tersebut? Ma hadzal du'a? Kenapa kau berdoa dengan kalimat tersebut? Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Imam, aku berdoa, aku meminta kepada Allah agar aku dijadikan oleh Allah al-ghalil, kelompok atau golongan yang sedikit, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ghalilu min ibadiyas syakur. Sudah sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Maka dari itu aku meminta kepada Allah agar aku ini dijadikan kelompok atau golongan-golongan yang sedikit tersebut, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharus dan semestinya kita sebagai hamba-hambanya Allah senantiasa mensyukuri atas karunia nikmat yang hari ini sudah segala banyak sekali Allah berikan nikmat kesehatan bagi kita, nikmat iman, lebih-lebih lagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana orang-orang salaf-salaf terdahulu, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Setiap napas mereka, setiap kehidupan mereka, setiap waktu mereka tak pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang hari ini nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat tersebut. Kita lihat bagaimana seorang sufi, yang seorang sufi itu yang bernama Sayyidina Ibrahim ibn Adham. Sayyidina Ibrahim ibn Adham ini ketika itu pergi Sayyidina Ibrahim ibn Adham ketika itu pergi melewati sebuah pasar. Ketika Sayyidina Ibrahim ibn Adham melewati sebuah pasar, ketika itu beliau menyaksikan, beliau melihat, yang dia lihat di tengah pasar tersebut ada seorang yang sedang terbaring, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, kulitnya terkena sebuah penyakit kulit, dan matanya dalam keadaan buta. Ketika itu Sayyidina Ibrahim melihat dan menyaksikan. Kemudian tiba-tiba banyak orang datang ke situ menyuapkan satu suapan makanan kepada orang tersebut. Setiap kali dia disuapkan sebuah makanan, orang ini mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah.
Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Maka kaget Sayyidina Ibrahim ibn Adham. Ini orang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, terkena sebuah penyakit kulit, matanya dalam keadaan buta. Ini apa yang dia syukuri kepada Allah? Situasi keadaannya sudah sangat parah. Apa yang dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Sayyidina Ibrahim melangkahkan kaki, mendekat kepada orang tersebut. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan kepada orang tersebut, Assalamualaikum. Kemudian orang tersebut mengatakan, Waalaikumsalam Ibrahim ibn Adham. Kemudian orang ini mengatakan, Sayyidina Ibrahim mengatakan, Min aina anta ta'rifuni? Hei, dari mana kau kenal dengan aku? Sedangkan matamu dalam keadaan buta. Bagaimana kau bisa bertemu denganku? Kau tidak memiliki kaki. Kemudian orang tersebut mengatakan, Majahaltu munzu araftullah. Selama aku mengenal Allah, ya Ibrahim ibn Adham, selama aku mengenal Allah, tidak ada sesuatu yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, lantas apa yang kau syukuri kepada Allah? Tidakkah kau melihat saat ini situasi keadaanmu saat ini? Engkau tidak ada tangan, engkau tidak ada kaki, kau terkena penyakit kulit, matamu dalam keadaan buta. Apa yang kau nikmati? Apa yang kau ucapkan kepada Allah sehingga kau bersyukur kepada Allah? Kemudian orang ini mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim ibn Adham, Ya Ibrahim ibn Adham, mataku dalam keadaan buta, aku tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Akan tetapi aku bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah tidak mencabut lisanku. Lisanku masih bisa berzikir kepada Allah. Lisanku masih bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kita lihat situasi, keadaan seperti ini. Tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, terkena penyakit kulit, mata dalam keadaan buta, masih bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Bagaimana dengan situasi kita hari ini? Kita lihat keadaan kita hari ini. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi masih sering kita meninggalkan perintah Allah, masih sering kita menentang hukum-hukum Allah, masih sering kita meninggalkan sholat, masih sering kita meninggalkan sebuah perintah dari Allah. Ingat, jangan sampai sebuah nikmat tersebut dicabut oleh Allah sehingga Allah ubah nikmat tersebut menjadi bala, sehingga Allah ubah keadaan tersebut menjadi musibah yang menimpa kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak, sudah terlihat, telah nampak dan telah terlihat. Fil barri, apa yang ternampak dan terlihat kata Allah? Kerusakan fil barri, kerusakan di darat maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu semua sebab tangan-tangan manusia. Jangan sampai tangan-tangan manusia ini adalah melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan sebuah aturan yang dimana aturan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan telah nampak kerusakan di dunia, di daratan maupun di lautan, maka Allah katakan nanti Allah akan kirimkan satu bala, Allah kirimkan satu musibah kepada mereka. Untuk apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kurangnya kita bersyukur kepada Allah, kurangnya kita beribadah kepada Allah, kurangnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab diazabnya kita oleh Allah, dihukumnya kita oleh Allah, sehingga tidak ada lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini sibuk, hari ini sibuknya kita memperbagus, memperindah kehidupan kita agar terlihat mulia di hadapan makhluknya Allah. Kita sibuk agar terlihat cantik, agar terlihat bagus di hadapan manusia. Untuk apa?
Untuk apa kita menghiasi diri kita agar terlihat indah di hadapan manusia, sedangkan kita memiliki cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, sibukkan diri kita, hiasi diri kita agar terlihat indah di hadapan Allah, sekalipun kita harus hina di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan dengan majlis-majlis kita, dengan perkumpulan-perkumpulan kita hari ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.